Halo teman-teman semuanya, kembali kita ketemu berdiskusi seputar ilmu pengetahuan hukum. Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap sehat dan selalu lancar segala aktivitasnya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan apakah kwitansi bisa dijadikan sebagai alat perjanjian. Nah, teman-teman, mungkin sebagian orang bahwa kwitansi itu adalah bisa dikatakan suatu perjanjian kita melakukan transaksi. Contohnya adalah kita membeli rumah atau kita membeli barang-barang yang berharga. Nah, teman-teman, syarat menjadi perjanjian itu adalah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, teman-teman, ketika suatu hari kita membeli sesuatu barang, ya, kalau bisa jangan hanya cukup kwitansi saja, tetapi saya sarankan bila perlu dibuat surat perjanjian, karena di kemudian hari terjadi hal-hal di luar dugaan, maka teman-teman menguatkan atau bisa menguatkan untuk melakukan pembuktian di pengadilan. Nah, terlebih dahulu teman-teman, ya, yang saya sampaikan, kita perlu mengenal yang namanya syarat keabsahan perjanjian. Ya, itu diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, di sana mengatakan bahwa sepakat para pihak. Nah, teman-teman, sepakat para pihak yang dimaksud adalah antara si pembeli dan si penjual, contohnya sepakat. Artinya tidak ada kesepakatan yang sendiri maksudnya, atau tidak ada pemaksaan antara kedua belah pihak. Lalu setelah itu adalah kecakapan. Nah, kalau kecakapan ini adalah umurnya memenuhi, ya, atau bisa membuat perjanjian. Contohnya bukan orang gila, atau contohnya adalah umurnya tidak di bawah umur lah. Artinya orang itu adalah cakap membuat perjanjian. Berikut adalah objek. Nah, ada sesuatu objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian itu. Nah, mungkin kalau di kwitansi lah adalah objek. Ya, objek. Namun, kalau di kwitansi itu tidak dimuatkan tentang kecakapannya, umurnya. Tidak dirinci di sana. Ya. Nah, berikut adalah kausa yang halal. Artinya yang diperjanjikan itu adalah sebab yang halal. Ya, bukan benda curian atau hal-hal yang tidak halal. Nah, kalau memang barang itu tidak halal, maka secara hukum adalah batal perjanjian tersebut. Nah, teman-teman, bisa kita melihat ya, syarat dan kecakapan itu adalah merupakan unsur subjektif, ya, karena berkenaan dengan diri, ya, atau subjek yang membuat kontrak tersebut. Ya. Nah, kalau syarat objek tertentu, ya, contohnya atau sesuatu hal yang diperjanjikan tertentu, ya, maka kausa yang diperbolehkan atau merupakan unsur objektif. Nah, teman-teman bisa melihat di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Di sana menentukan bahwa perjanjian atau kontrak itu mengikat bagi mereka atau pihak-pihak yang membuat sebagaimana layaknya undang-undang dan harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi dan membawa konsekuensi hukum
once prestasi bila tidak dilaksanakan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kwitansi itu adalah sudah terpenuhi dengan syarat-syarat perjanjian? Nah, tentu teman-teman bisa menilai sendiri ya dari beberapa syarat sahnya perjanjian ya, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, apakah sepakat para pihak ya, kecakapan, apakah bisa memenuhi umur ya, apakah di dalam kwitansi itu adalah dimuatkan umur ya. Lalu apakah ada objek yang diperjanjikan di kwitansi tersebut atau memang halal ya, perjanjian tersebut yang diperjanjikan itu. Nah, teman-teman, perjanjian ya dianggap lahir berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, prinsip ini dipahami bahwa perjanjian dianggap telah terjadi dan karenanya mengikat sejak tercapainya kata kesepakatan. Nah, itulah teman-teman ya, berdasarkan hukum perdata terkait sahnya suatu perjanjian. Kwitansi ya bukan berfungsi sebagai alat perjanjiannya, namun suatu ya yang menjadi adanya suatu alat bukti ya bahwa telah melakukan suatu transaksi. Nah, jadi kwitansi teman-teman ya tidak menguraikan secara rinci ya suatu perjanjian tersebut, maka perlu didukung ya alat bukti lain ya seperti transaksi atau bukti-bukti transaksi lain atau alat bukti yang mendukung bahwa dalam proses perjanjian itu adalah bisa berkekuatan hukum. Tidak hanya cukup dengan kwitansi teman-teman. Kalau memang contohnya membeli benda atau membeli barang sesuatu, maka jangan hanya cukup kwitansi, tapi perlu alat-alat bukti lain yang berkekuatan sehingga nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya. Jadi teman-teman, itulah menurut saya, ya, menurut saya bahwa kwitansi itu adalah tidak menguraikan secara rinci ya, terkait syaratnya sah perjanjian. Namun kwitansi adalah bisa dijadikan sebagai alat bukti ya, sebagai alat bukti bukan sebagai alat perjanjian ya teman-teman. Sekali lagi bahwa kwitansi itu adalah bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dan saya sarankan setiap membuat kwitansi dengan transaksi uang atau apapun itu, kalau bisa adalah wajib ada meterai. Karena meterai adalah tanda bukti sah diakui negara dan telah membayar kewajiban pajak di negara. Sehingga nanti di pengadilan sah alat bukti tersebut. Artinya sudah memenuhi kewajiban dengan membayar pajak di negara. Nah, artinya teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa kwitansi itu adalah bukan alat perjanjian. Karena menurut saya tidak menguraikan secara rinci di dalam kwitansi tersebut sebagaimana syaratnya perjanjian. Namun kwitansi adalah bisa dijadikan sebagai alat bukti. Barangkali itu menurut saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan mungkin ini adalah pendapat saya untuk menilai hukum atau untuk berpendapat hukum ya, pasti semua teman-teman yang paham dan punya ilmu hukum tentu sangat berbeda-beda kita menilainya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan terkait seputar ilmu hukum, teman-teman bisa komen di channel di bawah ini. Terima kasih.